إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur yang tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan tambahan panjang umur di hari ini dengan memulainya dengan aktivitas ibadah yang semoga seluruh amal ibadah kita mendapatkan pahala yang terbaik kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bab yang ke-24 yang berisi beberapa ayat dan satu hadis, yaitu hadis 198. Ini kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, bab yang ke-25. Bab yang ke-25. Judulnya adalah Al-Amru bi'ada'il amanah. Perintah untuk menunaikan amanah. Ya, judulnya singkat jamaah sekalian. Al-Amru bi'ada'il amanah. Perintah untuk menunaikan amanah. Ya, berkata Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Bahja'an Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, Al-amanatu amrun jami' lima kullifa bihil insanu ustu'mina alaihi fahiya tashmal huququllah alaihi kal faraid wa tashmal huququl ibad kal wada'i' fayambaghi 'alal insan an yaquma biha khairu qiyam wa an yu'addiha li ashabiha wa la yaktumha aw yunkiruha aw yatasarraf fiha duna idnin syar'i. Ya, jadi amanah itu perkara yang mencakup, ya, perkara yang mencakup apa saja yang dibebankan kepada seorang manusia atau diamanahkan kepadanya. Saya ulangi, perkara yang mencakup yang dibebankan atau diamanahkan kepada seseorang, yang mana meliputi hak-hak Allah Subhanahu wa taala atasnya. Di antaranya al-faraid, ya, tunaikan hal-hal yang wajib, perkara-perkara yang wajib. Mencakup juga hak-hak hamba atau hak-hak sesama, seperti al-wada'i', ya, titipan-titipan. Maka selayaknya bagi seseorang untuk menunaikannya semaksimal mungkin, sebaik-baiknya dari amanah-amanah yang diembankan kepadanya, baik yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nas. Dan hendaknya dia menunaikan kepada ashabiha. Maksudnya hendaknya dia tunaikan kepada yang memberikan amanah tersebut, dan janganlah dia menyembunyikannya atau yungkiruha, atau mengingkarinya, atau dia melakukan sesuatu pada yang diamanahkan tanpa izin dari yang memberikan amanah padanya. Ya, maksudnya 3 kalimat ini. Ya, jadi cakupan amanah, ya, pengertian amanah, kemudian juga apa yang mesti dilakukan orang yang diberikan amanah. Nah, di sini disebutkan firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan, yaitu surah An-Nisa 58. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala an tu'addal amanat ila ashabiha wa huwa ya'ummu jami'al amanatil wajibah 'alal insan min huquqillahi ta'ala 'ala ibadihi wa ghairi dzalik mimma huwa mu'tamanun 'alaihi. Ya, jadi Allah perintahkan di ayat tersebut agar ditunaikan amanah itu kepada siapa yang memberikan amanah. Dan ini mencakup amanah-amanah yang wajib atas manusia, di antaranya hak-hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hambanya. Diberikan contoh as-shalah, az-zakah, as-siyam, al-hajj, an-nuzur, nazar-nazar, kafarat, dan lain-lainnya. Mimma huwa mu'tamanun alaihi la yattali' alaihi al-ibad. Ya, beberapa contohnya jamaah sekalian. Dan juga ada yang sifatnya hak hamba sesama, seperti al-wada'i', ya, titipan-titipan dan lain-lainnya. Maka Allah SWT memerintahkan untuk ditunaikan, ya, semua itu, baik sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nas. Faman lam yaf'al dzalika fid dunya ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah.
Jadi siapa yang tidak menunaikannya nanti akan diambil atau dihukum bagi orang tersebut kelak di yaumil qiyamah. Ya, sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, la tu'addunnal huquq ila ahliha hatta yuktasu lisyatil jamma minasyatil qarna. Ya, benar-benar kalian tunaikan hak-hak kepada ahlinya, tidak diselewengkan, disampaikan kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk nanti di yaumil qiyamah itu akan mengkisos kambing yang bertanduk. Ya, maksudnya sampai pun jangankan manusia, ya hewan pun, misalnya kambing yang dia nggak punya tanduk, lalu di dunianya ditanduk oleh kambing yang bertanduk, nanti di yaumil qiyamah untuk menunjukkan kemahaadilan yang maha kuasa, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kambing yang tidak bertanduk itu menanduk kambing yang bertanduk. Apatah lagi manusia. Ya, jadi sampaikanlah, tunaikanlah hak-hak, amanah-amanah. Ya, jangan sampai disia-siakan. Karena nanti akan ada semua pertanggungjawabannya di akhirat. Itu maksudnya. Akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat kalau tidak disampaikan. Baik. Kemudian di ayat yang lain, Al-Ahzab ayat yang ke-72, Allah menegaskan, Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, fa abaina, ya semuanya menolak, enggan untuk menerimanya. Wa asfaqna minha, khawatir ya tidak bisa menunaikannya. Wa hamalahal insan, tapi manusia mau menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sungguh-sungguh sangat zalim dan sangat jahil. Kata Syekh Salim Al-Hilali, tafsiran ringkas dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya annahu khayyara as-samawati wal ard wal jibal bi an yaftarida 'alaihinna ad-din wa yaj'al lahunna thawaban wa iqaban wa yasta'manuhum 'ala ad-diman. Faqulna la, ya. Jadi Allah tawarkan kepada langit-langit dan bumi serta gunung-gunung untuk diwajibkan kepada mereka agama ini, dan nanti akan ada pahala, ada hukuman Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya menolak. Ya, mereka mengatakan nahnu musakharat. Ya Allah, kami itu tunduk kepada perintahmu. Cukup itu saja ya Allah. Kami enggak menginginkan pahala, tidak pula hukuman. Artinya kalau kami menerima amanah tersebut, ya berupa kewajiban untuk melaksanakan agama ini, ada pahala, ada dosa, kami khawatir tidak bisa melaksanakannya. Nah, cukup kami hanya tunduk saja ya Allah sebagai langit, sebagai bumi, sebagai gunung-gunung. Wa aradallahu subhanahu at-taklif wa qabul al-awamir wan nawahi bi syarti ahlal insan. Ya, kemudian diterima hal tersebut oleh manusia, maka di sini kalau dia taat melaksanakan perintah Allah, amanah tadi, uthibah, dia akan dipahalai. Tapi sebaliknya kalau dia tinggalkan, dia sia-siakan amanah Allah SWT tersebut, maka manusia itu akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Baik, insyaallah demikian ya dua ayat yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah taala, yang di situ ada kata amanah. Ya, pada An-Nisa 58 lafadznya al-amanat, pada Al-Ahzab 72 lafadznya al-amanah. Naam. Ya baik, kita masuk kepada hadis yang pertama, sebuah hadis yang sangat masyhur, yang insyaallah kita semua sering mendengarnya dan insyaallah kita hafal hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Ya, maksudnya ada 3 di antaranya. Yang pertama, idza haddatsa
kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Dia berbicara, dia berdusta. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, mengingkari. Ya, mestinya dia taati, dia ingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khona. Kalau dipercayakan kepadanya, khona, dia berkhianat. Muttafaqun alaihi. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Ya, kita perhatikan di sini sama sekalian di antara syarah Al-Adabi yang disebutkan dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin, inna sidqa min ahammi ma'alimi syakhsiyatil islamiyah. Ya, jadi kejujuran, kebenaran di dalam berkata, dalam bersikap, ini termasuk di antara tanda atau ciri seorang mukmin, ciri khas, sifat yang khas pada kepribadian seorang muslim. Ya, tampak apa? Kejujurannya, tampak kebenarannya. Wa min ahammi simat tawazuniha wa amarati tawajudiha wa athariha fi harakatil mujtama'il muslim. Ya, termasuk juga apa? Tanda-tanda atau sifat-sifat ya jamaah sekalian yang menunjukkan seimbangan diri seorang mukmin tadi, ya, dan atharnya di dalam masyarakat Islami. Wa yarsudu hadzal hadits asy-syarif sulukiyat talqa bil muslim fi dairatin nifaq. Dan hadis ini menjelaskan ya di antara ciri-ciri orang yang munafik. Ciri-ciri orang yang munafik. Ya, di sini saya bawakan sebuah kitab jemaah sekalian yang khusus ya berbicara tentang nifak. Ya, judul kitabnya adalah Nurul Iman wa Dhulumatun Nifaq. Ya, Nurul Iman wa Dhulumatun Nifaq fi Daw'il Kitab was Sunnah. Ya, cahaya keimanan dan kegelapan nifak menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ini karya Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Ya, kita pelajari beberapa hal yang beliau sampaikan di sini. Ya, pada bagian yang kedua ya. Yang pertama tentang mafhumun nifaq. Ya, apa itu nifaq? Ya, pengertian dan definisi dari nifaq sama sekalian. Ya, dijelaskan bahwasanya nifaq itu secara syar'i atau secara terminologi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, izharul khair wa israrus syarr. Jadi nifak itu menampakkan kebajikan, menyembunyikan keburukan. Ya, menampakkan kebaikan tapi dia menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa', yang kemudian nifak itu ada beberapa macam atau jenisnya. Ada yang sifatnya i'tiqadi, ya, ada yang sifatnya keyakinan. Ya. Kemudian ada yang sifatnya amali, ada yang sifatnya perbuatan. Ini dibahas lebih lanjut ya di bab selanjutnya. Ya, jadi ada nifak yang disebut nifak akbar. Nifak akbar, nifak yang lebih besar. Nifak i'tiqad, sifatnya keyakinan. Apa itu nifak akbar? An yudhiral insan, ya, seseorang itu menampakkan imannya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada rukun iman yang 6, tapi dia menyembunyikan kekufuran. Ya, menyembunyikan apa yang berlawanan dengannya. Dia menampakkan iman kepada Allah, tapi di hatinya tidak mengimaninya. Menampakkan iman kepada para malaikat, di hatinya tidak seperti itu. Kulluhu au ba'dah. Ya, baik dia meniadakan itu semua secara keseluruhan atau sebagiannya. Dia tampakkan keislaman, keimanan, tapi dia sembunyikan kekufuran, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Ya, inilah nifak yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan turun banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mencela jenis yang pertama ini, orang-orang yang nifak i'tiqadi. Dan Allah kabarkan bahwasanya kelak di akhirat mereka akan menjadi penghuni neraka di bagian yang paling bawah, wal iyadzubillah.
Nah, apa di antara jenis-jenis ya dari nifak akbar ini sama sekalian? Yang pertama, takdzibu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada pada orang ciri ini, maka dia terjatuh pada nifak akbar, nifak yang paling besar. Mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan apa yang beliau sampaikan secara keseluruhan. Ya, maka di sini dia masuk ke dalam nifak akbar. Yang kedua, cirinya mendustakan sebagian apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama secara keseluruhan mendustakan beliau. Waliyadzubillah. Kalau yang kedua ini mendustakan sebagian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagiannya dia imani, sebagiannya dia ingkari. Ya, datang hadis yang sahih yang jelas tapi dia ingkari. Maka ini termasuk dalam ciri nifak akbar yang kedua. Yang ketiga, bughdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semestinya seorang mukmin dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh ya manusia yang ada, tapi orang munafik dia tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlawanan dengan prinsip syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yang semestinya dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang ini membenci beliau. Ya. Yang keempat, bughdu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bughdu ba'da ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka terhadap sebagian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan bahasa lain membenci sebagian ajaran Islam. Membenci sebagian ajaran Islam. Membenci sebagian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai orang itu ada perasaan apa? Tidak suka terhadap ajaran Islam. Jangan sampai dia membenci sama sekalian. Membenci dengan tidak melakukan beda. Ya, masih lebih berat apa? Membenci. Ya, misalnya ada sebuah perintah dalam agama, ya, kemudian dia tidak melakukan. Yang satu lagi dia membenci. Nah, membenci ini lebih berat karena dia membenci syariat. Meskipun sebagiannya membenci sebagian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya dalam Islam ada aturan seorang wanita menutup auratnya, menutupnya dengan hijab al-mar'ah al-muslimah. Maka di sini seseorang hendaknya sami'na wa ata'na. Ya, mencintai perintah tersebut, jangan sampai ada perasaan tidak suka. Jangan sampai ada perasaan membenci, bahkan lebih parah lagi sampai mengolok-olok, sampai menghina dan sebagainya. Maka ini termasuk jurang-jurang kenifakan, jurang kemunafikan. Ya, dia membenci apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagiannya. Kalau sebagiannya masuk, apalagi seluruhnya. Ya, waliyadzubillah. Nah, atau syariat Islam yang lainnya, jemaah sekalian. Ya, apapun perintah dalam agama ini, ya, apa yang Allah tekankan, apa yang Allah anjurkan, yang merupakan syariat dalam agama, demikian pula yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua menjunjung tinggi, kita semua memuliakan perintah-perintah tersebut, dan tidak boleh ada perasaan membenci sebagian yang datang dari beliau. Yang kelima, al-masarrah bin khifadhi dinir Rasul, ya, termasuk ciri nifak akbar. Yang kelima adalah senang dengan kemunduran agama Islam. Senang dengan kemunduran agama Islam. Dia melihat Islam atau kaum muslimin ini mundur, lemah, dia suka dalam hatinya, waliyadzubillah, ini ciri nifak akbar. Ya, mustahil dalam diri seorang mukmin ada perasaan seperti itu. Ya, seorang mukmin dia cinta ketika agamanya kuat, ketika kaum muslimin jaya. Tapi di sini sebaliknya, ini penyakit kronisnya, dia suka, senang dengan kemunduran agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, al-karahiyah lintisari dinir Rasul.
Ya, jadi dia tidak suka dengan kemenangan agama Islam. Sebaliknya ya, tidak suka dengan kemenangan agama Islam atau kaum muslimin. Yang ketujuh, tidak meyakini wajibnya membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu tidak yakin akan wajibnya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meyakini wajibnya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia berpandangan bahwasanya orang itu boleh untuk mengimani dakwahnya Nabi, boleh juga tidak mengimani. Dia berpandangan seperti itu. Ini termasuk ciri nifak akbar. Yang terakhir, yang kedelapan, di antara cirinya tidak meyakini wajibnya taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan apa yang beliau perintahkan. Jadi dia berpandangan apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh ditaati, boleh tidak dilakukan. Seperti itu. Ini tentu keyakinan yang menyimpang, jemaah sekalian. Yang semestinya seorang mukmin meyakini apa saja yang beliau perintahkan maka dilaksanakan. Ya, kandungan syahadat Muhammad Rasulullah, ya, diantaranya selain mengimani apa yang beliau sampaikan, melaksanakan apa yang beliau bawa, perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Nah, ini bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada nifak asghar. Ada nifak asghar atau nifak amali. Ini diantaranya yang disebutkan dalam hadis kita, jamaah sekalian. Ya, itu apa? Nifak amali itu atau nifak asghar, an yudhir al-insan ala niyatan sholihah. Seseorang itu menampakkan dalam dirinya secara zahir baik, tapi dia menyembunyikan hal tersebut. Dia menampakkan sholihah kebaikan, tapi dia menyembunyikan keburukan. Nah, di antara ciri nifak asghar menurut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama an yuhadditha bihaditsin liman yusaddiquhu bihi wa huwa kadzibun lahu. Dia menyampaikan sebuah pemberitahuan, pembicaraan, tapi dia berdusta. Dengan bahasa lain, dia ketika menyampaikan berdusta, ketika berbicara berbohong. Ya, ini nggak boleh sama sekalian. Jadi dihindari. Ya, seorang mukmin dia berkata jujur, ya, berkata jujur dan menghilangkan atau menjauhi segala macam bentuk kebohongan atau kedustaan. Ya, perhatikan bagaimana Ka'ab bin Malik, ya, dulu waktu tidak ikut serta dalam medan jihad dalam perang Tabuk, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, Ka'ab bin Malik menyampaikan dengan kejujuran, ya, bahwasanya beliau memang tidak ada uzur. Berbeda halnya dengan orang-orang munafikin, yang mereka itu sampai bersumpah kepada Nabi SAW bahwasanya mereka tidak ikut perang karena demikian, isinya kebohongan semua. Akhirnya Allah murka kepada orang-orang munafik tadi yang puluhan jumlahnya, dan Allah ridho terhadap 3 orang sahabat yang jujur ucapannya meskipun pahit. Ya, jadi ucapkan kejujuran meskipun pahit, insya Allah berbuah manis, ya, daripada berkata kebohongan kelihatannya manis tapi ujungnya pahit. Ya, jadi ucapkan kejujuran meskipun adalah kepahitan. Insya Allah manfaatnya kembali kepada diri kita, kebaikannya kembali kepada diri kita. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, ya, kalau dia berjanji mengingkari. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Ini ada 2, kata beliau, ada 2. Yang pertama, dari asalnya dia inginnya mengingkari. Ya, dia janji dengan seseorang, dalam hatinya dari awal memang dia ingin mengingkari. Ya, dia mengatakan iya, saya berjanji, saya akan demikian, tapi dalam hatinya mengingkari.
Nifaknya di mana? Dia berlainan zahirnya dengan batinnya. Zahirnya dia janji ya, tapi dari awal itu dia sudah ngingkari, tapi dia sembunyikan dalam hatinya. Dan ini yang paling berat sama sekalian. Kemudian yang kedua, dia berjanji dalam hatinya akan memenuhi, kemudian tampak baginya sesuatu yang lain, lalu dia menyelisihi tanpa uzur. Yang kedua ini dari awalnya dia mau melaksanakan, tapi lalu dia merubah dan dia mengingkari perjanjiannya. Ini beda halnya kalau orang tidak bisa karena uzur. Ya, sudah janji dia ingin melaksanakan, ada sesuatu hal yang menghalangi, maka disampaikan kepada yang dijanjikan kepadanya tersebut, saya tidak bisa karena demikian. Tapi ini beda, ini sengaja mengingkari. Ada yang dari awalnya, ada yang di tengah jalan dia ngingkari. Kemudian yang ketiga, idza khasama fajaro. Ya, ciri yang ketiga, kalau dia berdebat kusir. Kalau dia berdebat kusir. Kemudian yang keempat, idza ahada ghadara. Idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Ya. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian yang kelima, al-khiyanah fil amanah. Ya, khianat di dalam amanah. Ya, khianat di dalam amanah. Ketika dipercaya, dia khianat. Ya, dipercaya akan sesuatu, kedudukan, jabatan, harta, dan sebagainya, titipan, dia mengkhianati, menyia-nyiakan, tidak melaksanakan seperti yang diembankan kepadanya. Ini termasuk ciri nifak amali. Nah, kemudian dibahas tentang perbedaan ya, perbedaan antara nifak akbar dengan nifak asghar. Ya, perbedaan antara nifak akbar dengan nifak asghar. Yang pertama, nifak akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nifak akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, misalnya contoh-contoh yang disebutkan pertama tadi, orang yang membenci Nabi SAW, membenci sebagian ajaran beliau, membenci, ya tidak suka Islam ini jaya dan seterusnya, maka ini bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Bisa mengeluarkan orangnya dari Islam. Kalau nifak asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semuanya dosa, berkata dusta, dipercaya berkhianat, kemudian berjanji mengingkari, semuanya dosa, tapi tidak sampai mengeluarkan orangnya dari Islam. Ini bedanya. Perbedaan yang kedua, nifak akbar, nifak i'tiqad, nifak keyakinan, menghilangkan seluruh amalan. Menghilangkan seluruh amal ibadahnya orang tadi. Berbeda halnya dengan nifak asghar. Nifak asghar berdosa orangnya, tapi tidak menghilangkan seluruh amalnya. Perbedaan yang ketiga, nifak akbar adalah perbedaan zahir dan batin dalam masalah keyakinan. Nifak asghar perbedaan zahir dan batin dalam masalah perbuatan. Tidak masuk kepada i'tiqad, tidak sampai menyangkut keyakinan. Yang keempat, nifak akbar, pelakunya diancam dengan siksa api neraka yang selama-lamanya kalau dia meninggal di atasnya. Kalau dia tidak kembali kepada jalan kebenaran, masih kuat pengaruh nifak dalam dirinya, nifak akbar, kemudian dia meninggal, waliyadzubillah, dia termasuk ahlun nar yang mukhallad fiha. Adapun asghar, ya nifak yang asghar tidak mengekalkan seseorang di neraka. Bukan berarti meremehkan nifak asghar, tapi di sini perbedaan supaya kita tahu. Nifak asghar tidak mengekalkan orangnya di neraka kalau dia tidak tobat tentunya. Dia meninggal seperti itu, maka dia terancam dengan azab benar, tapi tidak kekal di dalamnya. Yang kelima, nifak akbar tidak mungkin muncul dari seorang mukmin.
Nifak akbar tidak mungkin, mustahil muncul dari seorang mukmin. Adapun nifak asghar bisa jadi terjadi pada seorang mukmin. Nifak asghar atau nifak amali bisa saja terjadi pada diri seorang mukmin. Kalau nifak akbar tidak mungkin pada diri seorang mukmin. Yang terakhir, yang keenam, nifak akbar biasanya orangnya nggak tobat, orangnya nggak kembali kepada kebenaran, karena penyakitnya sangat kronis sekali. Dia membenci Rasul, membenci sebagian ajarannya, ini luar biasa, penyakitnya sangat kronis dan biasanya tidak tobat, tidak kembali kepada jalan kebenaran. Kecuali kalau Allah berkehendak lain, ya, kemudian dia mendapat petunjuk, dia hilangkan, dia tobat dari seluruh ya ciri-ciri yang akbar tadi, lalu dia kembali kepada sebaliknya. Nah, berbeda halnya dengan nifak asghar. Ya, nifak asghar kemungkinan orangnya masih kembali karena dia secara keyakinan tidak bermasalah, secara i'tiqad hanya masalah amalan tadi. Kemudian disebutkan juga tentang ciri-ciri orang-orang munafik, jemaah sekalian. Ciri-ciri orang-orang munafik diantaranya yang pertama, ya, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ini sebagaimana di awal-awal dari surah Al-Baqarah. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Kemudian di antara ciri orang munafik yang lain, jemaah sekalian, fi qulubihim marad, ya, hatinya ada penyakitnya. Hatinya ada penyakit. Ini lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Ketika hati kita salim, selamat, sehat, maka ini anugerah yang luar biasa. Orang munafik hatinya dipenuhi penyakit. Penyakit apa? Di situ ada penyakit kekufuran, ada penyakit nifak, ada penyakit tidak suka terhadap Islam, penyakit tidak suka sebagian ajaran Islam, dan seterusnya. Ya, kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, loh, kami orang-orang yang berbuat islah, kami orang-orang yang memperbaiki. Nah, seperti itu. Kalau dikatakan berimanlah sebagaimana imannya manusia, ya, dalam hal ini para sahabat, mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti imannya sufaha? Ya, sufaha maksudnya orang-orang yang jahil. Apakah kami beriman seperti itu? Kami nggak mau, gitu ya. Ya, kemudian di antara ciri yang lain, mereka membeli atau menukar, ya, petunjuk dengan kesesatan. Ya, artinya mereka semestinya iman, semestinya mereka benar keyakinannya, mereka tukar dengan kesesatan. Mereka tukar dengan dolalah. Ya, termasuk di antara cirinya juga, jamaah sekalian, al-mahara fil jadal wa quwwatil iqna'. Ya, pandai bersilat lidah. Pandai bersilat lidah, pandai apa istilahnya, berdebat, ya, semacam itu. Pandai ini ya, secara retorika. Termasuk ciri yang lain, idza ikhtafa 'anil nas wa dhahaba 'anhum wa saraf ijtahada fi 'amalil ma'asi. Kalau dia enggak kelihatan orang, maka dia berbuat kerusakan. Berbuat kemaksiatan, kerusakan, karena enggak tampak. Tapi ketika tampak, dia zahirkan kebaikan. Ketika enggak tampak, dia berusaha berbuat kejahatan. Di antara ciri yang lain, kalau diperintahkan untuk bertakwa, takabbaro, menyombongkan diri. Ya, ini ciri munafik, ya. Termasuk juga yuwalunal kufar, loyal kepada orang kafir. Loyal kepada orang kafir. Orang mukmin berlepas diri. Orang munafik loyal. Ya, dulu di zaman Nabi SAW, mereka ya kumpul dengan sahabat, ya kumpul dengan orang-orang kafir.
seperti itu keadaannya sampai imannya itu goyah. Ketika ditanya orang-orang kafir, mereka bilang kami kumpul dengan orang yang beriman hanya bersendagurau, hanya main-main saja. Ya, dan inilah terombang-ambing keadaannya. Termasuk cirinya ya'tazuna bil kufar, ya, jadi mereka merasa punya izzah dengan orang-orang kafir, membanggakan, memuliakan orang-orang kafir, ya, menolong mereka. Ya. Ini diantara cirinya jamaah sekalian. Termasuk cirinya idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau umpama mereka salatnya malas. Ya, kalau mereka salatnya dalam keadaan malas, suka riya dalam amalnya, tidak berzikir kecuali sedikit. Ya, berarti orang yang banyak berzikir insya Allah terlepas dari nifak. Karena ciri munafik tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Ya, mutaraddidun, ya, jadi mereka bolak-balik antara orang beriman, orang kafir, orang beriman, orang kafir, kumpulnya seperti itu. Semestinya orang mukmin menjaga pergaulannya, orang munafik tidak menjaga pergaulannya. Akhirnya dia mudah terpengaruh, imannya juga goyah. Ya. Termasuk juga di antara cirinya, kalau mereka menafkahkan hartanya, itu mereka dengan kebencian. Orang mukmin dengan keikhlasan, dengan lapang jiwa mengharap ridha Allah, mereka dengan penuh tidak suka. Jadi terpaksa sekali, ya, sholatnya terpaksa, zikirnya sedikit sekali, nafkahnya seandainya ada infaknya dengan penuh ketidaksukaan. Ya. Termasuk cirinya ya'muruna bil munkar, mereka memerintahkan yang mungkar, melarang dari yang ma'ruf. Orang mukmin sebaliknya, merintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Orang munafik sebaliknya. Ya. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Ya. Termasuk di antara ciri mereka yalmizun al-mutawwi'ina fis shadaqat, mereka suka mengolok-olok, mengejek, menghina perbuatannya orang-orang yang beriman. Ya, dicontohkan di sini dulu ada sahabat yang ketika ada perintah berzakat, bersedekah, para sahabat ada yang bawa karena dia punyanya banyak, dia bawa banyak jamaah sekalian. Maka orang munafik bisanya hanya ngejek. Orang munafik bilang, wah ini riya ini. Kalau ada sahabat lain punyanya sedikit, dia bawanya sedikit. Orang munafik itu ngejek lagi. Allah nggak butuh dengan sedekah yang sedikit. Seperti itu. Jadi dia hanya pandai apa? Berkomentar. Pandai berkomentar, tapi dia sendiri nggak berbuat sama sekali. Pandai mengomentari negatif perbuatan orang-orang yang beriman. Ini as-sukhriya bil mu'minin, suka ngejek, olok-olok orang-orang yang beriman, mengejek agama Islam, ya, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya, ini beberapa ciri yang khas yang mudah-mudahan Allah hindarkan. Disebutkan di sini 57 ya ciri. Jamaah sekalian, 57 ciri orang-orang munafik. Nah. Ini nomor 43-nya, coba perhatikan. La yuhimmuhum illa masalihimudz dzatiyah. Mereka nggak punya kepentingan kecuali pribadinya. Jadi egois ya. Jadi hanya ngurusi dirinya sendiri, sudah nggak mikir umat, nggak mikir orang-orang di sekitarnya. Ya. Yudhiruna syaja'ah ya, di 35 mereka menampakkan keberanian, tetapi sebenarnya mereka orang-orang yang pengecut. Ya. Yut'inuna fil ulama al-mukhlisin bil kadhib wa taghyiril haqa'iq, mereka mencela para ulama. Ya, mereka mencela para ulama yang mukhlasin ya dengan kedustaan ya, dengan kebohongan, dengan statement-statement tertentu. Nah. Ya, wal iyadu billah ya, dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Kemudian di bagian akhir dari kitab ini disebutkan pengaruh-pengaruh nifak dan bahayanya. Pengaruh-pengaruh nifak dan bahayanya. Di antaranya nifak akbar jamaah sekalian, yusabbib al-khauf war-ru'ab fil qulub. Ya, menimbulkan ketakutan, kekhawatiran di dalam hati.
Ya, ini disebutkan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Ya, orang-orang munafik di masa dahulu sama sekalian itu khawatir ada surat yang turun, ada ayat yang turun lalu membuka kedok mereka, membuka isi hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Ya, jadi mereka dipenuhi rasa kekhawatiran, rasa takut dalam hati kalau ada wahyu yang turun membuka kedok mereka. Kemudian yang kedua, nifak akbar bisa mendatangkan laknat Allah kepada orangnya. Nifak akbar mendatangkan laknat Allah kepada orang tadi. Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffar nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah. Ya Allah laknat mereka walahum adzabum muqim. Ya, ini disebutkan dalam surah At-Taubah 68 ya. At-Taubah 68, kalau yang pertama tadi dalam surah At-Taubah 64. Kemudian yang ketiga, nifak akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, artinya membatalkan keislamannya ya, dengan nifak akbarnya tadi. Nah, orang yang demikian hendaknya dia segera insaf dan dia jauhkan dirinya dari nifak akbar dengan cara menguatkan fondasi keimanan. Ya, karena bisa menghilangkan keimanan diri orang tadi, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang keempat, nifak akbar Allah tidak akan ampuni dia kalau dia mati di atasnya, dia meninggal di atasnya, dan ini akan menyebabkannya kekal di neraka. Ini yang kelima ya, menyebabkan pelakunya termasuk dari ahlun nar. Ya, sebagaimana firman Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan kumpulkan orang-orang munafik maupun orang-orang yang tidak beriman dalam neraka jahanam semuanya. Ya, semuanya akan Allah kumpulkan. Ini dalam surah An-Nisa 140. Yang keenam, nifak akbar mengekalkan pelakunya di neraka. Ya, khalidina fiha abad. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Ya, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-68. Yang ketujuh, nifak akbar menyebabkan Allah lupa kepada orangnya. Ya, kalau Allah sudah lupa ya, melalaikan seorang manusia, maka apa yang diharapkan lagi kebaikan? Kalau Tuhan sudah melupakan hambanya, maka kebaikan apa lagi yang didapatkan hamba tersebut? Ya, salah satu cara agar Allah mengingat kita, banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, nifak akbar menghancurkan seluruh amalan jemaah sekalian. Dan yang kesembilan, nifak akbar mematikan cahaya di hari kiamat. Ya, nanti orang beriman diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nifak akbar dimatikan cahayanya, dia dalam kegelapan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, ini beberapa akibat yang buruk dari nifak sama sekalian dan juga bahaya-bahaya lainnya. Semoga Allah SWT hindarkan kita dari nifak, baik nifak akbar maupun nifak asghar, dan semoga Allah kuatkan kita di atas iman, di atas amal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang telah tersampaikan bermanfaat, dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang ketika berbicara berkata benar, berkata jujur, ketika kita dipercaya kita menunaikannya, dan ketika berjanji kita melaksanakannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات